Umat Islam percaya kitab suci Al-Quran mengandung semua perkara penting, mulai hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hingga peristiwa-peristiwa alam. Oleh karena itu, perkembangan ilmu sains juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan beberapa penemuan dari abad ke-20 juga dipercaya tertulis di Al-Quran. Lalu fenomena sains apa saja yang tertulis di Al-Quran? Kita rangkum menjadi 5 peristiwa besar sains yang tertulis dalam Al-Quran. 1. Ledakan raksasa Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori asal-usul alam semesta ini adalah salah satu hal ilmiah yang paling penting yang disebutkan dalam Al-Quran. Hingga 100 tahun yang lalu, diyakini bahwa alam semesta tidak memiliki pencipta dan selalu ada. Albert Einstein menantang keyakinan ini selama dia mempresentasikan teori bahwa alam semesta adalah kekuatan yang mengembang, tumbuh seperti balon. Fenomena ini telah disebutkan dalam Al-Quran, yang muncul berabad-abad sebelum terungkapnya teori Big Bang. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka juga tidak beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. 2. Garis edar tata surya. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Jika matahari dan bulan beredar di garis edarnya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Fakta ini tidak terbantahkan, semua planet, sistem bintang, dan galaksi berputar pada porosnya, dan juga beredar pada orbitnya dalam suatu gerakan perpindahan yang disebut revolusi. 3. Api di dasar laut. Fakta sains tentang adanya api di dasar laut telah disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Tur ayat 6. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Quran Surat At-Tur ayat 6. Fenomena ini dibuktikan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Spakovic, dan Yuri Bogdanov. Seorang ilmuwan asal Amerika Serikat pernah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut. Para ilmuwan tersebut menyelam ke dasar laut sedalam 1.750 km di lepas pantai Miami. Dan mereka menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. 4. Sungai di dasar laut. Sekelompok penyelam telah menemukan sungai di dasar laut, lengkap dengan pepohonan dan dedaunan yang mengalir di dasar laut. Sungai dasar laut ini telah ditemukan di Meksiko, di bawah Laut Meksiko. Itu diberi nama Cenote Angelita, tetapi lebih dikenal sebagai sungai di dasar laut. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53 menjelaskan fenomena ini. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia jadikan keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surat Al-Furqan ayat 53. 5. Dua air laut yang tidak menyatu. Fenomena yang kelima yaitu air laut tidak menyatu ketika dua lautan ini bertemu, tetapi air mempertahankan sifat individunya seperti suhunya, warnanya, dan kepadatannya. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun di antaranya memiliki batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar dan Samudra Atlantik. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan, yang keduanya kemudian bertemu, berdampingan. Di antara keduanya ada batas yang tidak dapat dilampauinya masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam, bagi segala aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.